Metode alamiah dan metode sugestopedia. At-tariqatu at-tabi'iyah wat-tariqatu al-iktirahah. Metode alamiah atau yang disebut oleh Tracy D. Terrell dengan nama Natural Approach Medical Insani atau pendekatan alamiah dirintis pada tahun 1976. Tracy D. Terrell adalah seorang linguis dan guru bahasa Spanyol di California University. Metode ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977. Istilah alamiah dalam metode ini berdasarkan pada suatu pandangan bahwa penguasaan suatu bahasa lebih banyak bertumpu pada pemerolehan bahasa dalam konteks yang alamiah dibandingkan dengan pembelajaran, aturan-aturan yang secara sadar dipelajari satu persatu. Fokus dari metode ini adalah makna dari komunikasi-komunikasi sejati dibandingkan pada ketepatan bentuk ucapan. Metode alamiah pertama kali diungkapkan oleh Tracy D. Terrell dengan nama Natural Approach, dirintis pada tahun 1977 dengan menerapkan prinsip-prinsip naturalistik pada ilmu pemerolehan bahasa kedua. Tujuan awal metode ini adalah untuk pembangunan pembelajaran bahasa Prancis. Selanjutnya, metode ini dikembangkan dan digunakan untuk pembelajaran bahasa lain di seluruh dunia. Ciri-ciri metode alamiah yang pertama adalah uraian pelajaran mula-mula diberikan melalui menyimak atau mendengarkan, kemudian percakapan, membaca, menulis, dan terakhir adalah gramatikal. Kemudian yang kedua, pelajaran yang disajikan mula-mula kata yang sederhana yang telah diketahui oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah alat peraga dan kamus sewaktu-waktu sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yang keempat, karena kemampuan dan kelancaran membaca serta bercakap-cakap sangat diutamakan dalam metode ini, maka pelajaran gramatikal kurang diperhatikan. Prosedur teknik metode alamiah yang pertama adalah kegiatan pemaknaan atau praproduksi, di mana kegiatan ini terdiri dari praktek atau pemahaman menyimak tanpa tuntutan bagi para peserta didik untuk berbicara dalam bahasa sasaran. Yang kedua adalah produksi ujaran awal, terjadi apabila para siswa memiliki penguasaan kosakata sebanyak 500 kata. Kemudian yang ketiga adalah munculnya ujaran yang terjadi setelah fase produksi ujaran awal dan didorong melalui penggunaan permainan, kegiatan aktif, pemecahan masalah, dan lain-lainnya. Keunggulan metode alamiah ini antara lain, yang pertama, pada tingkat lanjutan, metode ini sangat efektif karena setiap individu siswa dibawa ke dalam suasana lingkungan yang sesungguhnya untuk aktif mendengarkan dan menggunakan percakapan dalam bahasa asing. Kemudian keunggulan yang kedua adalah pengajaran membaca dan bercakap-cakap dalam bahasa asing sangat diutamakan, sedangkan pelajaran gramatikal diajarkan sewaktu-waktu saja. Yang ketiga adalah pengajaran menjadi bermakna dan mudah diserap para siswa, karena setiap kata dan kalimat yang diajarkan memiliki konteks atau hubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kekurangan metode ini antara lain, yang pertama, siswa merasa kesulitan belajar apabila belum memiliki bekal dasar bahasa asing, terutama pada tingkat-tingkat pemula, sehingga penggunaan atau pemakaian bahasa asli siswa tidak dapat dihindari. Kemudian yang kedua, pada umumnya anak didik dan guru bersikap tradisional menggunakan gramatika lebih dahulu daripada membaca dan percakapan.
sesuatu hal yang salah secara alamiah yang amat perlu diubah. Kemudian yang ketiga, guru yang kurang memiliki kemampuan dan pengalaman praktis dalam berbahasa asing merupakan faktor sulitnya diterapkan dan berhasil secara baik metode tersebut. Metode pembelajaran Sugestopedia. Georgi Lozanov percaya bahwa dalam proses pembelajaran ada kendala psikologi. Sugestopedia merupakan aplikasi sugesti dalam pedagogik, di mana perasaan pembelajar mengalami kegagalan dapat dihilangkan. Dan dalam model pembelajaran Sugestopedia ini, kendala psikologi pembelajar dapat diatasi. Karakteristik metode pembelajaran Sugestopedia. Sugestopedia adalah suatu metode yang dikembangkan oleh ahli psikiatri dan pendidikan dari Bulgaria bernama Georgi Lozanov pada tahun 1979. Seperti yang telah diuraikan oleh Lozanov sendiri dalam artikelnya yang berjudul Suggestology and Suggestopedy yang dimuat pada tahun 1982 dan yang diambil intinya dalam buku ini adalah Suggestopedia berdasarkan 3 asumsi, yakni bahwa yang pertama, belajar itu melibatkan fungsi-fungsi sadar dan di bawah sadar manusia. Yang kedua, siswa mampu belajar lebih cepat daripada dengan metode-metode lainnya. Yang ketiga, proses belajar mengajar dapat terhambat oleh beberapa faktor, yakni faktor pertama adalah norma-norma umum dan kendala-kendala yang lazim berlaku dalam masyarakat. Faktor kedua adalah suasana yang kurang serasi dan santai, tidak ada atau kurang dalam pengajaran bahasa. Dan faktor yang ketiga adalah kekuatan-kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh siswa tidak atau kurang dimanfaatkan oleh guru. Cara mengajar menggunakan metode Suggestopedia. Yang pertama, dalam mengaplikasikan model pembelajaran ini, ruang kelas ditata sedemikian rupa sehingga berbeda dengan kelas bahasa yang menggunakan cahaya remang-remang. Siswa duduk di tempat duduk yang telah dibentuk dalam setengah lingkaran. Beberapa poster yang berhubungan dengan materi pembelajaran dipasang di tembok atau di papan tulis. Yang kedua, guru menyapa dengan menggunakan mother tongue, bahasa ibu atau bahasa permulaan atau bahasa pertama. Misalnya yang terjadi di Kalimantan Selatan, menggunakan bahasa Banjar. Yang ketiga, guru kemudian meyakinkan siswa kalau mereka tidak perlu berusaha untuk belajar, tapi pembelajaran akan berlangsung secara alami. Yang keempat, guru memutar musik klasik, kemudian mengarahkan siswa untuk rileks dengan cara menarik nafas panjang. Yang kelima, selanjutnya guru mengajak siswa berimajinasi tentang materi yang sedang dipelajari ketika mereka membuka mata mereka, bermain peran. Yang keenam, setelah itu guru membaca sambil mendengarkan musik. Yang terakhir, yang ketujuh adalah guru tidak memberi pekerjaan rumah. Kelebihan metode Suggestopedia. Yang pertama, adanya komunikasi yang orisinal dalam kelas. Yang kedua, perasaan senang ketika belajar akan menambah motivasi. Yang ketiga, di samping belajar bahasa sasaran, juga dapat meningkatkan kestabilan mental dan emosi. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan yang intensif akan mengurangi kesempatan pada siswa untuk lupa. Kekurangan metode Suggestopedia. Yang pertama, Suggestopedia tidak bisa dilakukan di dalam kelas yang jumlah siswanya besar. Yang kedua, pelaksanaannya mahal. Dan yang ketiga adalah 4 jam setiap hari dengan dialog yang panjang akan membuat siswa merasa bosan.